kereta tanpa rel dan taksi terbang uji coba di IKN Juli. Padahal di sini juga infrastruktur saja belum siap ya, apalagi kereta tanpa rel dan taksi terbang uji coba di IKN. Wah, di sini ada cuitan Denny Siregar yang menurut saya agak wow sekali ya. Di sini terlihat ya, Denny Siregar pasang badan lah untuk Presiden Joko Widodo yang batal pindah ke IKN bulan Juli. Ya memang, kalau kita ketahui pada waktu lalu misalnya, yaitu dari Kementerian PUPR, listrik, bahkan juga air bersih, di situ akan ditargetkan pada bulan Juli mendatang. Tetapi hingga bulan Juli pun, di sini kayaknya sih belum siap dan akhirnya Presiden Joko Widodo batal pindah ke IKN. Nah, kemungkinan apa? Kemungkinan besok bulan Agustus dan seterusnya kemungkinan ya. Tetapi kalau dari pemberitaan sebelum tanggal 17 Agustus, di situ Kementerian PUPR mengatakan gas, telekomunikasi, air bersih, dan juga listrik akan masuk di IKN sebelum tanggal 17 Agustus. Di situ Kementerian PUPR sudah memastikan seperti itu. Nah, di sini dari cuitan Bang Denny Siregar, nggak usah diejek lah Pak Jokowi yang belum berkantor di IKN karena listrik dan air belum siap. Itu manusiawi. Kita juga nggak mungkin mau tinggal di tempat yang belum ada listrik dan air kan. Bismillah, Komisaris Pertamina. Di sini seolah-olah pasang badan ya. Tetapi kayaknya ngeledek sih. Dari sini memang kalau kita ketahui pada waktu lalu, yaitu di sini dari antara tertanggal 14 Juni, PUPR, air, listrik, gas, dan internet di IKN siap sebelum 17 Agustus. Padahal ada berita juga yang mengatakan di sini penuhi air minum IKN, Kementerian PUPR targetkan SPAM sepaku selesai Juli 2024. Nah, tetapi hingga Juli saat ini tanggal 10 juga belum selesai ya di sini, dan akhirnya Presiden Joko Widodo di sini batal pindah ke IKN. Ya, berarti pindah ke IKN-nya kalau bulan Agustus berarti September, Oktober sudah purna tugas, hanya 2 bulan saja berarti ya. Nah, di sini dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku di kawasan IKN Nusantara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah menyelesaikan pembangunan bendungan Sepaku Semoy berkapasitas 2.500 liter per detik dan intake Sungai Sepaku yang berkapasitas 3.000 liter per detik. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bendungan Sepaku Semoy yang telah diresmikan Presiden Jokowi berfungsi untuk memasok kebutuhan air baku IKN Nusantara. Bendungan Sepaku Semoy berfungsi untuk menyediakan air baku di kawasan IKN dengan kapasitas sebesar 2.000 liter per detik dan untuk Balikpapan sebesar 500 liter per detik, kata Menteri Basuki. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini bulan Juli ya, tetapi ada pemberitaan yang memberitakan yaitu sebelum tanggal 17 Agustus 2024 di situ semuanya sudah tersedia, mulai dari internet, mulai dari gas, mulai dari listrik dan juga air bersih di situ. Dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya di sini ketika Bang Denny Siregar pasang badan demi Komisaris Pertamina. Wow. Di sini dari France, jadikan Denny Siregar sebagai Komisaris Pertamina, gantiin Pak Ahok. Siap-siap telepon Jokowi Bang. Telepon apa-apaan lu. Betul Bu, ke Pertamina kalau ABG jadi komisaris ya. Entar kusediakan modal buat Pertamini. Lah, film? Betul setuju Bang, bagaimanapun Jokowi adalah manusia biasa yang pasti ada kekurangannya. Bismillah, komisaris anak Pertamina aja. Dari Ebong X, makanya ngapain ngotot bangun IKN non APBN? Udah itu pakai kaget investor oversubscribed. Ya, seperti itulah Jokowi kaget investor di IKN membludak sampai oversubscribed ya, seperti itu. Dari sini kalau kita melihat dari kabar 24, di sini target infrastruktur meleset, Jokowi batal ngantor di IKN bulan ini. Memang Presiden Joko Widodo pada waktu lalu dikabarkan akan pindah ke IKN bulan Juli ya. Artinya sebelum upacara 17 Agustus di situ Presiden Joko Widodo akan pindah ke IKN, tetapi ternyata kayaknya memang meleset di sini. Di sini Presiden Joko Widodo batal pindah kantor ke ibu kota negara Nusantara pada bulan ini karena infrastruktur yang belum siap.
Hal itu disampaikan olehnya saat lepas bantuan kemanusiaan untuk Papua Nugini dan Afghanistan Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma pada 8 Juli. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap tinggal pindah, katanya kepada wartawan. Lebih lanjut, Ayah Gibran dan juga Kaisang itu membenarkan telah memperoleh laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki terkait perkembangan pembangunan ibu kota. Menurutnya, dari laporan Basuki, pembangunan kantor presiden belum sepenuhnya rampung. Sudah terima laporan dari PUPR, tetapi kantor presiden belum siap, pungkas Jokowi. Presiden RI ke-7 itu sebelumnya dikabarkan bakal mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara IKN pada Juli 2024 atau tepatnya sebulan jelang perhelatan upacara HUT kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Nah, artinya kalau sebulan sebelum upacara memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia, artinya bulan Juli ini ya. Artinya pas lah menurut saya bulan Juli ini. Tetapi gara-gara infrastruktur belum siap di situ, Presiden Joko Widodo akhirnya juga membatalkan untuk pindah ke IKN. Ya, tapi saya berharap lah di sini semoga saja pembangunan IKN di sini tepat pada waktunya, dan menurut saya di sini pembangunannya sangat keren sekali lah. Apalagi juga ikon Ibu Kota Nusantara di sini sangat keren sekali, dan menurut saya juga ya hampir sama dengan apa yang pada waktu lalu didesainkan oleh desainer. Di sini menurut saya sudah keren sekali, dan semoga saja juga cepat selesai dan Presiden Joko Widodo juga cepat pindah ke sana ya. Nah, dari sini kita lanjut lagi komentar-komentarnya seperti apa. Di sini dari Dr. Natali Awo-Awo. So, yang tinggal di IKN Pak Basuki, nanti Bang Denny Siregar nyusul ya, Pak Jokowi mau 17 Agustus di sana. Di sini sambil menyertakan sebuah screenshot artikel berita, Jokowi tak mau paksa pindahkan ibu kota, IKN bisa setelah Oktober. Wow, malah bisa setelah Oktober. Di sini Menteri Basuki sebut istana di IKN selesai pertengahan Juli. Tetapi pada saat ini juga pertengahan Juli belum selesai ya. Ya, kayaknya memang molor, hal yang biasa seperti itu ya. Di sini lagi mikir keras Bang, entar 17-an gimana tuh di sana. Di sini betul itu sangat manusiawi, nggak usah nyinyir. Sebagai rakyat yang baik harus ikut menyukseskan program pemerintah. Kalah pilpres jangan sakit hati lah. Kita harus bersatu agar bangsa ini kuat. Bismillah, Komisaris BUMN. Yang jadi misteri, yang bilang ke Jokowi kalau IKN itu over subscribed siapa ya? Apakah Jokowi telan mentah-mentah berita itu? Ya memang, apalagi kalau kita ketahui pada waktu lalu ada pemberitaan investor di IKN over subscribed dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya juga terbuka lebar, yaitu Menteri Bahlil Lahadalia pada waktu lalu ketika dicecar oleh DPR RI, bahkan belum ada investor asing yang masuk di IKN. Di sini bahkan yang cukup mengejutkan, kereta tanpa rel dan taksi terbang uji coba di IKN Juli. Padahal di sini juga infrastruktur saja belum siap ya, apalagi kereta tanpa rel dan taksi terbang uji coba di IKN. Bahkan juga di situ gas, listrik, air bersih bahkan juga belum siap. Apalagi uji terbang seperti ini kayaknya ya masih lama sekali lah. Ya, tapi saya berharap lah semoga saja pembangunan di IKN di sini tepat sesuai target yang diharapkan, dan semoga juga bermanfaat bagi warga sekitar.